Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Afifah selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dan Hewan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami terkait dormansi dan perkecambahan tumbuhan dengan judul Pengaruh Perlakuan Pematahan Dormansi terhadap Kemampuan Perkecambahan Benih Aren. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rila Aulia, kemudian Ismiatus Syifa, Vicky Al-Ghafur, Weni Arun Syadi, Aziza Nur Atifa, Aprilia Marianti, dan Zaldina Ayu Larasati. Untuk informasi jurnal, judul jurnal yaitu Pengaruh Perlakuan Pematahan Dormansi terhadap Kemampuan Perkecambahan Benih Aren. Nama penulis Atia Aryuni Putri, Budiman Umu Kulsum, dan Muhammad Eka Elman Rizka. Nama terbit 2021, volume 5, nomor 1 Untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh Weni Arum. Kepada Weni Arum. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian dan juga tujuan penelitian. Tanaman aren atau Arenga pinnata-mer merupakan tanaman perkebunan asli Asia Tenggara yang keberadaannya berada di hujan-hutan tropis yang dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Tanaman aren memiliki potensi untuk dikembangkan pada masa yang akan datang dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk kegiatan komersial. Namun, tanaman ini kurang mendapatkan perhatian untuk dikembangkan ataupun dibudidayakan secara sungguh-sungguh oleh berbagai pihak, terutama masyarakat yang bergelut di bidang perkebunan. Pemanfaatan dan pemahaman masyarakat tentang produksi tanaman aren ini masih sangat terbatas. Perbanyakan tanaman aren hanya dapat dilakukan secara generatif, yaitu menggunakan biji dari buah aren. Perkecambahan menggunakan biji ini memerlukan waktu yang relatif cukup lama untuk berkecambah karena struktur kulit bijinya yang keras dan juga tebal. Dari penelitian sebelumnya, biji aren ini memiliki masa dormansi yang cukup lama, yaitu kurang lebih 1 hingga 12 bulan. Oleh karena itu, perlu diupayakan mempercepat proses perkecambahan dengan cara melakukan pematahan dormansi terhadap benih aren. Teknik pematahan dormansi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti perendaman dalam air, pengurangan ketebalan, perendaman dengan zat kimia, dan penyimpanan benih dalam kondisi lembab dengan suhu dingin dan hangat atau disebut dengan skarifikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan melakukan pematahan dormansi benih aren menggunakan metode skarifikasi dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap kemampuan perkecambahan biji aren. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2021 di kampus F7 Universitas Gunadarma dengan bahan aren smulen ST1. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah laju berkecambahan, indeks vigor, uji daya kecambah, presentasi kecambah, normal, persentase kecambah abnormal, potensi tumbuh maksimum, panjang plumula kecambah, dan panjang akar. Perlakuan perendaman dengan larutan asam sulfat, NaOCl, dan asam giberalin dilakukan dengan cara benih yang sudah diamplas dimasukkan dalam wadah yang berisi dengan larutan sesuai perlakuan, seperti pada larutan NaOCl 1%, larutan asam giberalin 100 ppm, dan larutan H2SO4 75%. Media tanaman menggunakan campuran pasir dan pupuk kandang yang telah disterilkan dengan perbandingan 1:1. Disemai dalam polybag berukuran 15 x 15 cm. Agar media tanam dalam keadaan lembab diberi naungan paranet berukuran 55%. Prosedur penelitian yang dilakukan antara lain yaitu sterilisasi media tanam, persiapan media tanam, persemaian, dan pengamatan sampai dengan 120 HSS atau hari setelah semai. Penelitian ini menggunakan percobaan faktor tunggal dengan rancangan acak lengkap.
yang terdiri atas satu faktor, yaitu perlakuan fisik. Pada penelitian ini diperlakukan dan setiap perlakuan diulang 5 kali, sehingga diperoleh 25 unit percobaan. Perlakuan yang diberikan yaitu perendaman dengan 5 taraf, kontrol, sterilisasi mekanis, plus NaOCl 1% selama 10 menit, skarifikasi mekanis plus GA3 100 ppm selama 20 menit, skarifikasi mekanis plus 2SU4 75% selama 10 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siva. Pada gambar 1 adalah ciri-ciri morfologi benih aren sebelum dan sesudah perkecambahan. Nah, pada gambar A, terlihat bahwa embrio pada benihnya itu berada di sisi kanan dan kiri. Lalu pada gambar B, jaringannya itu ada jaringan menyerupai cincin yang tumbuh pada bagian yang diskrarifikasi. Kemudian pada gambar C, terlihat bahwa ada apokol benih aren yang merupakan jaringan yang memanjang seperti tabung. Dan terakhir pada gambar D, terdapat adalah gambar perkecambahan benih yang sudah menjadi bibit. Next. Lalu pada tabel 2 adalah laju perkecambahannya. Pada perlakuan kontrol atau KO, laju perkecambahannya adalah 0B, lalu pada K1 laju perkecambahannya adalah 14A. Kemudian K2-nya adalah 18A, K3-nya adalah 16B, dan terakhir K4-nya adalah 0B. Hasil dari menjadi 2. Pertama, kecambahan normal. Presentasi kecambahan normal benih aren selama penelitian 120 fps memperlihatkan kondisi yang kurang bagus dengan presentasi 48% pada perlakuan klarifikasi mekanis tambah NaOCl 1% selama 10 menit. Presentasi normal pada perlakuan klarifikasi mekanis tambah NaOCl 1% disebabkan oleh perendaman pada larutan NaOCl. Pada presentasi perkecambahan yang tinggi terjadi metabolisme sel-sel embrio setelah menyerap air yang di dalamnya berlangsung reaksi perombakan yang biasa disebut katabolisme dan sintesis komponen-komponen sel untuk pertumbuhan yang dikenal dengan anabolisme. Untuk presentasi kecambahan abnormal, benih aren tertinggi pada perlakuan klarifikasi mekanis NaOCl 1% selama 10 menit, yaitu 24%. Ini berbeda nyata dengan perlakuan-perlakuannya dipengaruhi dari penggunaan media tanam berupa pasir dan pupuk kandang. Untuk hasil pembahasan indeks vigor pada tabel 3, benih aren terbaik terjadi pada perlakuan klarifikasi mekanis tambah GA3 100 ppm selama 20 menit, yaitu 25,98 benih berkecambah per hari yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan klarifikasi mekanis tambah NaOCl 1% selama 10 menit, yaitu 24,36 benih berkecambah per hari. Perlakuan pada kontrol menunjukkan hasil penelitian terendah pada semua parameter. Hal ini dikarenakan pada perlakuan kontrol tidak dilakukan upaya pematahan dormansi secara kimia sehingga tidak mengalami kelunakan pada bagian kulit benihnya sehingga kulit benih aren tetap kadar air dan oksigen. Selanjutnya dijelaskan. Pada gambar 3 merupakan potensi tumbuh maksimum perkecambahan aren. Angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf-huruf
yang sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut di MRT. Rata-rata potensi tumbuh maksimum pada kontrol 0 adalah 0%, pada kontrol 1 atau skarifikasi mekanis adalah 8%, dan pada skarifikasi mekanis plus NaOCl 1% selama 10 menit ada 72%, dan pada skarifikasi mekanis plus GA3 10 ppm selama 20 menit ada 56%, dan skarifikasi mekanis plus H2SO4 75% selama 10 menit ada 0%. PTM tertinggi adalah pada benih aren terdapat pada perlakuan skarifikasi mekanis NaOCl 1% selama 10 menit atau pada K2 yaitu 72%, yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan skarifikasi mekanis plus GA3 100 ppm selama 20 menit. Hal tersebut karena GA3 merupakan salah satu zat pengatur tumbuh sintetik yang berperan dalam meningkatkan potensi tumbuh maksimum. Hasil penelitian perlakuan kontrol dan skarifikasi mekanis dan H2SO 4,75% selama 10 menit memiliki nilai paling rendah. Hal tersebut karena pada perlakuan kontrol tidak dilakukan pematahan dormasi, sehingga tidak terjadi pertumbuhan pada perlakuan tersebut. Sedangkan pada skarifikasi mekanis plus H2SO 4,75% selama 5% selama 10 menit disebabkan oleh kombinasi perlakuan skarifikasi mekanis dengan larutan H2SO4. Konsentrasi diduga berlebihan dan larutan mengenai embrio benih sehingga benih tidak berkecambah. Next. Tabel 4 merupakan panjang plumula dan panjang akar pada 120 HSS. Pada kontrol atau K0, panjang plumula adalah 0 cm dan panjang akar adalah 0 cm. Pada perlakuan skarifikasi mekanis, panjang plumula adalah 0,5 cm dan panjang akar adalah 0,61 cm. Pada perlakuan skarifikasi mekanis dan NaOCl 1% selama 10 menit, panjang plumula adalah 4,95 cm dan panjang akar adalah 6,62 cm. Pada perlakuan skarifikasi mekanis plus GA3 100 ppm selama 20 menit, panjang plumula adalah 2,33 cm dan panjang akar 6,35 cm. Pada skarifikasi mekanisme plus H2SO4 75% selama 10 menit, panjang plumula adalah 0% dan panjang akar adalah 0. Panjang plumula adalah 0 cm dan panjang akar adalah 0 cm. Perlakuan skarifikasi mekanis plus NaOCl 1% selama 10 menit menghasilkan panjang plumula perkecambahan aren tertinggi yaitu 4,98 cm dengan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan oleh sesuatu proses pertumbuhan hasil pembesaran dan diferensiasi sel yang dipengaruhi oleh penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah oleh tanaman untuk terbentuknya jaringan-jaringan dan organ tanaman. Berdasarkan uji DMRT taraf 5%, panjang akar perkecambahan benih aren menunjukkan bahwa perlakuan skarifikasi mekanis NaOCl 1% selama 10 menit tertinggi 10 menit merupakan yang tertinggi yaitu 6,62 cm. Tidak berbeda nyata perlakuan skarifikasi mekanis plus GA3 100 ppm selama 20 menit yaitu 6,35 cm. Hal ini diduga karena tingginya konsentrasi larutan asam sehingga kulit benih
dan larutan asam agar mengenai embrio dalam benih yang menyebabkan tidak munculnya akar pada perlakuan tersebut. Hasil panjang akar pada penelitian ini, selain dari tingginya konsentrasi larutan, diduga terjadinya pengaruh dari media tanam. Saya lanjut sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan skarifikasi mekanis tambah NaOCl 1% selama 10 menit efektif dalam pematahan dormansi dan berpengaruh terhadap perkecambahan biji aren. Ini dapat dilihat pada variabel laju perkecambahan 18 hari. Indeks Vigor 24,36 benih berkecambah per hari. Uji perkecambahan dan potensi tumbuh maksimum sebesar 72%, panjang plumula kecambah sebesar 4,98 cm, dan panjang akar sebesar 6,62 cm. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.